Selamat sore anak-anak. Selamat berjumpa kembali dan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah siap semuanya untuk beribadah? Ada yang belum mandi? Wah, sudah mandi semua ya. Ada yang masih pakai baju main? Enggak ya, semua sudah siap untuk beribadah. Ada yang masih makan? Ayo ditaruh dulu makanannya yuk. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Sungguh-sungguh semua ya, nggak ada yang bermain-main lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anak-anak, kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberi perpanjangan usia oleh Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita belajar menghargai kemurahan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara hidup suci sesuai firman Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadah ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat tangan ya. Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi tunggu sampai semuanya siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti Tante Vivi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menghargai kemurahan-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami sore hari ini. Berikan kesungguhan kepada kami dalam beribadah. Segala kuasa setan yang akan mengganggu ibadah kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Tuhan mau setiap harinya, setiap saat kita bertambah selangkah di dalam kesucian, di dalam menuruti firman Tuhan. Ayo nyanyi, tambahlah selangkah. Yang semangat ya nyanyinya, tepuk tangan yang semangat. Tambahlah selangkah, tambahlah selangkah. Tuhan beriku percaya, Tuhan mau kita semua tambah selangkah. Tambah selangkahnya bukan ke dalam dosa ya, bukan ke dalam kenajisan atau kejahatan, bukan bertambah-tambah bohongnya, tapi bertambah-tambah diubahkan ya. Nyanyi lebih semangat lagi, 2 kali lagi ya. Tambahlah selangkah. Tambahlah selangkah, tambahlah selangkah. Tuhan beriku percaya, Tuhan mau kita semua tambah selangkah. Kurang satu, tambahlah selangkah. Tambahlah selangkah. Tuhan beriku percaya, Tuhan mau kita semua tambah selangkah. Sudah capek? Belum. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan ya. Allahku besar. Masih ingat lagu ini? Allahku besar. Pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bentar. Kalau besar, kuat dan perkasa, kalau kuat itu nyanyinya pelan atau lemah? Allahku besar gitu. Allahku besar, yang semangat ya nyanyinya. Kan Allahnya kita kuat dan perkasa. Kita juga nyanyinya memuji Tuhan harus kuat. Ayo nyanyi sekali lagi. Allahku besar. Tambah keras ya. Yang keras. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita. Tuhan ada, di mana-mana itu Tuhan ada. Tuhan selalu melihat kita, baik kita di rumah, kita pas bermain, kita pas sekolah, Tuhan selalu ada. Ya, kita nyanyi Tuhan ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu
sekarang mau mendengarkan pengumuman. Bosen tante, pengumumannya paling itu aja. Ya memang harus diulang-ulang supaya anak-anak ingat dan mengerti. Bukan hanya cukup mengerti, tapi juga melakukan. Yang pertama apa? Ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu pukul 4 sore. Anak-anak siapnya jam berapa? Kalau ibadah jam 4? Oh jam 4 lebih 10 tante, jangan ya. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore ya. Duduk yang manis ya. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan juga alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Sudah paham? Yang ketiga, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Google Classroom-nya jangan dianggurkan ya, harus dibuka-buka juga. Tonton lihat yang dari tugas-tugas itu hanya sedikit yang mengisi ya, hanya sedikit yang mengerjakan. Anak-anak kalau ada tugas di sekolah minggu, dikerjakan terus diupload di Google Classroom, nanti biar om dan tante akan menilai tugasnya ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini yang penting, anak-anak yang ikut orang tuanya beribadah di gereja. Kan sekarang seorang tua sudah beribadah di gereja kalau hari Minggu, boleh mengganggu? Gak boleh ya, gak boleh rame, gak boleh jalan-jalan, gak boleh lari-lari. Tante, aku loh tante, mulutku diem tante, cuman aku jalan-jalan di depan tante, boleh? Gak boleh ya. Jalan-jalan kayak setrikaan, tahu kayak setrikaan, mondar mandir. Semua anak-anak harus duduk yang manis, ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Tante yakin semua anak-anak bisa bersikap yang manis. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tante Vivi akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahannya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberikan telinga dan hati yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Telinga yang siap menerima taburan firman-Mu Tuhan. Hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi kesaksian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, berikan kesungguhan kepada kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengenai 12 pengintai. Ayo kita lihat gambarnya, 12 pengintai. Tante ambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 36. Buat tante kok banyak ayatnya, kita nggak baca semua nanti ya. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 36 ya. Anak-anak tahu Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel tanah perjanjian, yaitu tanah apa? Tanah Kanaan. Suatu kali bangsa Israel ada di padang gurun Paran namanya ya, padang gurun Paran. Kemudian pada saat bangsa Israel di padang gurun Paran, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya.
Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ayo kita lihat gambarnya, ada gambarnya ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ya. Kemudian berapa orang yang mengintai? Tadi judulnya berapa? 12. Ya, gambar kedua Om. 12 pengintai. Siapa 12 pengintai itu? Yaitu Om, gambar selanjutnya Om. 12 pengintai ya, yaitu pimpinan dari masing-masing suku Israel. Suku Israel ada berapa? 12. Ayo kita lihat namanya 12 pengintai itu, kita hitung yuk. Ada nama-namanya di situ ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang pengintai. Jadi dari masing-masing suku ada satu perwakilan, yaitu satu pengintai ya. Kemudian 12 orang pengintai tadi berangkat dan mereka sampai di daerah Negeb. Mereka naik gunung. Wah, tuh naik gunung tuh ya. Tanah Kanaan ada di bawah tuh, ada tanah Kanaan ada di bawah. Ke-12 orang ini naik gunung untuk apa? Untuk mengamati tanah Kanaan ya. Pada saat itu kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat anak-anak. Di tanah Kanaan ini orangnya besar-besar ya. Orangnya besar, raksasa. Selain orangnya yang besar, buah-buahannya sangat bagus tuh. Anggurnya sangat besar-besar juga. Siapa yang pernah makan anggur? Angkat tangan, semua sudah pernah makan anggur ya. Kalau di Indonesia anggurnya besar atau kecil? Biasa kecil-kecil ya. Tapi di tanah Kanaan ini anggurnya besar-besar sampai satu tandan itu harus dipikul oleh 2 orang anak-anak, sangat besar ya. Nah setelah anggurnya besar, orangnya di tanah Kanaan ini juga besar-besar, orang-orang raksasa ya. 12 pengintai ini mengintai selama berapa hari? 40 hari. Selama 40 hari. Setelah 40 hari, 12 pengintai ini kembali kemana tadi? Bangsa Israel di mana? Padang gurun apa? Paran. Mereka kembali ke padang gurun Paran ya. Kemudian setelah sampai berjumpa dengan bangsa Israel dan Musa, mereka memberikan laporan. Nah, tapi 10 pengintai itu ngomong gini, wah tanah Kanaan ini memang bagus memangnya. Tetapi orangnya besar-besar, kotanya juga berkubu. Kita nggak mungkinlah masuk di sana. Tahu nggak orangnya di tanah Kanaan itu ya, orangnya suka makan penduduknya. Ngeri ya. Bangsa Israel yang lain yang mendengar laporan dari 10 pengintai ini takut nggak? Mereka takut, makan orang, takut ya. Bangsa Israel sangat takut. Kenapa? Mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan bangsa yang ada di tanah Kanaan ya. Tetapi 2 orang pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb, 2 orang pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb berkata, ya, di tanah Kanaan itu sangat melimpah dengan susu dan madu. Anggurnya juga bagus-bagus, buah-buahannya bagus-bagus. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang beserta dengan kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Tapi apa anak-anak? Bangsa Israel tidak mau mendengarkan yang ini, mendengarkan Yosua dan Kaleb. Malah apa? Malah mereka marah dan mau melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Kalau zaman dulu anak-anak, kalau ada orang dihukum mati atau apa, itu dengan cara apa? Dilempari batu ya. Sakit nggak? Sakit. Kita sekarang kesandung batu aja sakit ya. Apalagi ini dilempar batu sampai mati. Nah, bangsa Israel ini mau melempari Yosua dan Kaleb dengan
batu. Mereka marah-marah bangsa Israel ya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Pada saat bangsa Israel ini mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, ada kemuliaan Tuhan. Nah, tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan. Yang dari mana? Dari bait suci ya. Kemuliaan Tuhan dari bait suci. Nah, karena bangsa Israel tidak percaya kepada kuasa Tuhan, mereka tidak percaya bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Tadi tante kan bilang, berapa lama pengintai itu ada di mengintai tanah Kanaan? 40 hari. Akhirnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu akibat mereka tidak percaya ya. Nah anak-anak, ada 12 pengintai tadi ya. Sudah Om, terima kasih. 12 pengintai tadi terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, berapa pengintai tadi? Yang tadi nggak percaya itu 10 ya. Ada yang 10 yang pertama, bagian pertama 10 pengintai. Mereka kan sudah mendengar firman Allah. Firman Allah kan sudah jelas mengatakan bahwa bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi apa? 10 orang ini tidak kuat hati. Walaupun sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak kuat hati. Mereka bimbang ya. Kita juga seringkali gitu kan ya anak-anak ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah dibilang firman Tuhan, Tuhan pasti memelihara, tapi seringkali kita masih bimbang ya. Apa sih yang membuat bimbang tante? 10 orang pengintai ini tadi, kenapa ya tante kok bimbang ya? Ada 3 hal ya yang membuat mereka bimbang. Yang pertama, karena kotanya Kanaan tadi kota berkubu, yaitu artinya apa? Perkara dunia atau masalah. Tante baca ya di dalam Imamat 13 ayat 28. Imamat 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi 10 pengintai ini bimbang karena melihat kota yang berkubu. Apa artinya kota berkubu? Artinya perkara dunia, masalah. Seperti tadi yang tante bilang, kita, tante juga, anak-anak juga pasti masih sering bimbang kalau melihat masalah. Aduh bisa enggak ya? Aduh apalagi orang tua-tua ya, papa mama bimbang. Waduh gimana ya kehidupan, gimana ya? Enggak ada uang, gimana ya? Bimbang, tidak kurang percaya karena melihat masalah. Oh masalahnya ini besar ya di depan ini ya, bisa enggak ya? Anak-anak juga gitu, masalahnya apa? Waduh ini ya matematika ini aku enggak bisa sama sekali, bisa enggak ya? Aku naik kelas enggak ya? Padahal Tuhan berjanji akan memberikan hikmat, tapi apa? Tapi harus belajar. Jangan, oh Tuhan berjanji akan memberikan aku hikmat kepandaian, jadi aku nggak perlu belajar. Salah ya, harus belajar. Selain belajar harus apa? Harus berdoa. Pada saat menghadapi ulangan harus berdoa supaya Tuhan tolong memberikan hikmat, kepandaian, sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Kemudian yang kedua yang membuat bimbang, tadi yang pertama apa? Kota berkubu, yaitu apa? Perkara dunia dan masalah. Yang kedua apa? Raksasa. Tadi kan tante bilang, bangsa Enak itu bangsa raksasa, gede-gede ya. Tadi 10 pengintai ngomong, bangsanya di Kanaan itu ya, gede-gede. Kita, kami ini ya, hanya seperti belalang. Belalang tahu belalang? Kecil kan? Kecil belalang ya. 10 pengintai tadi takut kami kayak belalang. Apa raksasa artinya? Yaitu daging yang tidak pernah puas ya. Daging nggak pernah puas. Jadi kalau melihat
Tuhan sudah berkati, melihat orang lain yang di atasnya masih nggak puas. Oh kok gitu ya. Wah jangan ya anak-anak ya, harus belajar puas dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Kemudian yang ketiga apa yang membuat bimbang? Tante ulangi. Yang pertama kota berkubu, yaitu perkara dunia dan masalah. Yang kedua raksasa, yaitu daging yang tidak pernah puas. Yang ketiga membesarkan percobaan daripada kuasa firman Allah ya. Jadi nggak percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan beserta, nggak percaya. Itu yang membuat bimbang. Kita lihat akibatnya di Bilangan pasal 14. Akibat yang pertama ayat 2 akibat yang pertama Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi akibatnya apa yang pertama? Bersungut-sungut. Anak-anak walaupun masih kecil bisa nggak bersungut-sungut? Bisa bersungut-sungut. Mama sih gimana sih? Oh Tuhan tuh gimana sih Tuhan itu? Aku ini kan sudah belajar tapi kok aku nggak jadi juara. Bersungut-sungut ya. Itu akibatnya. Kemudian yang kedua apa akibatnya? Ingin pulang ke Mesir. Ayat 3 dan 4 Tante bacakan ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi bangsa Israel ini ingin pulang ke Mesir. Artinya apa ingin pulang ke Mesir? Mereka itu kecewa, putus asa, sehingga ingin kembali ke dunia. Kan sudah diselamatkan, sudah mulai disucikan. Tapi karena kecewa dan putus asa ingin kembali kepada dunia. Padahal kalau mereka boleh mengingat, pada saat mereka di Mesir sebelum keluar, sebelum Tuhan membawa mereka keluar, mereka diperbudak. Mereka harus membuat batu bata. Tapi nggak ingat kalau sudah seperti ini, nggak ingatnya ingin pulang ke Mesir. Karena kecewa dan putus asa. Ya, akibatnya tadi yang pertama bersungut, yang kedua apa? Ingin pulang ke Mesir. Artinya apa? Kecewa, putus asa. Yang ketiga keras hati, ya. Ayo kita baca ayatnya, Bilangan pasal 14 ayat 10. Nanti bacakan ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi mereka ini mau melempar batu. Artinya apa? Mau melempar batu? Keras hati. Ada di sini batu yang empuk, yang mau dilempar untuk membunuh orang, ada yang empuk? Nggak ada ya, semua keras. Artinya apa? Mereka iri, mereka benci kepada orang lain. Jadi anak-anak kita belajar supaya tidak iri, tidak benci kepada orang lain ya. Kemudian yang keempat apa? Menjadi bangkai di padang gurun. Dibaca ayatnya Bilangan 14 ayat 29. Tante bacakan ya, Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi yang 20 tahun ke atas dari bangsa Israel ini tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Menjadi bangkai di padang gurun artinya apa? Binasa, tidak bisa masuk surga. Ngeri ya anak-anak ya, kalau bimbang itu ngeri ya. Ternyata akibatnya kalau kita bimbang terhadap kuasa Allah, bimbang terhadap kasih Allah, akibatnya ngeri ya. Akibatnya bisa binasa, tidak masuk surga ya. Tadi Tante katakan 12 pengintai terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama apa tadi? 10 pengintai. Yang kedua 2 orang pengintai. Sekarang kita belajar 2 orang pengintai. Ingat namanya tadi siapa? 2 pengintai. Siapa yang ingat? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Bagaimana kedua orang pengintai ini? Walaupun 10 dibanding 2. Wah, 10 orang dibanding 2. Hanya sedikit ya.
10 itu kan 5 kali lipatnya 2 ya. Tapi walaupun mereka hanya berdua, sebagian kecil dari 10 itu, mereka berani berkata tidak kepada apa? Kepada yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi Yosua dan Kaleb berani berkata tidak pada yang tidak sesuai firman Allah. Lawan yang bimbang tadi apa? Lawan yang bimbang kuat dan teguh hati. Kalau 10 pengintai tadi bimbang, maka Yosua dan Kaleb ini adalah orang yang kuat dan teguh hati. Ayo kita baca ayatnya, Bilangan 14 ayat 6. Jadi sikapnya gimana? Ayat 6 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang telah mengintai Israel itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaian artinya apa anak-anak? Penyucian dari hidup lama atau pembaharuan ya. Jadi sikap orang yang teguh hati adalah mengoyakkan pakaian, yaitu penyucian dari hidup lama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi yang kedua adalah takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya apa? Taat dan dengar-dengaran. Jadi takut kepada Tuhan itu bukan berarti gini. Waduh tante, aku takut kepada Tuhan. Seperti kalau kita takut kepada seseorang. Aku takut kepada itu tante. Aku gak mau ketemu karena aku takut tante. Temanku itu nakal tante, aku takut gak mau ketemu. Jangan, kalau takut kepada Tuhan berarti kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Bukan malah menjauh daripada Tuhan. Tante, aku kan takut kepada Tuhan, makanya aku gak mau sekolah minggu tante. Karena aku takut ketemu Tuhan. Salah itu ya. Takut kepada Tuhan artinya taat dengar-dengaran. Bisa taat dengan dengaran gimana? Kalau beribadah, kalau mendengarkan firman Tuhan ya. Kemudian hasil dari kuat dan teguh hati ya. Hasilnya apa? Yang pertama, kita baca yuk di dalam Ulangan pasal 1 ayat 28 sampai 31. Tante Vivi hari ini ayatnya banyak ya. Yuk kita baca Ulangan pasal 1 ayat 28 sampai 31. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi hasilnya apa kalau takut kepada Tuhan? Kalau kuat dan teguh hati, yang pertama adalah Tuhan beserta ya. Kalau kita kuat dan teguh hati, kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan beserta kepada kita. Kemudian yang kedua apa? Tuhan menyelesaikan semua masalah, memberi masa depan yang berhasil ya. Hasilnya yang pertama tante ulangi, Tuhan beserta. Yang kedua, Tuhan menyelesaikan semua masalah, memberi masa depan yang berhasil. Hasil yang ketiga, terakhir, Ulangan pasal 1 ayat 33. Ulangan pasal 1 ayat 33. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Yang ketiga yaitu Tuhan menuntun kita ke tempat perhentian atau Tuhan memberikan damai sejahtera. Jadi anak-anak, pelajaran yang kita ambil dari 12 pengintai ini, kita tidak boleh bimbang terhadap firman Allah. Kita harus percaya kepada firman Allah, kita harus kuat dan teguh hati, berdiri di atas kebenaran firman Allah. Anak-anak mengerti ya? Kalau kita bisa
kuat dan teguh hati, berdiri di atas kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan beserta kita. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Tuhan akan menuntun kita ke tempat berhentian. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera dan juga memberikan masa depan yang berhasil ya. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Itu Nama Yang Indah. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, timbang ragu diusirnya, hati susah Jika anak-anak merasa bimbang, ada kebimbangan, ada keraguan, ada merasa lemah, anak-anak sebut nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, akan menolong kita. Nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, itu nama yang indah. Tutup mata, tundukkan kepala. Tante Vivi akan berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan teguh hati, berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak menjadi orang yang bimbang Tuhan, karena kami percaya Engkau akan beserta kami, Engkau akan menolong kami Tuhan dalam kami menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang termanis, nama-Mu yang terindah yang akan menolong kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari sekolah kami seminggu ini Tuhan, Engkau kiranya beserta, berikan kepandaian kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima pelajaran di sekolah dengan baik. Berikan kami rasa takut akan Engkau, sehingga kami boleh taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berkati orang tua kami, dengan berkat-berkat rohani dan juga dengan berkat-berkat jasmani. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sakit, Engkau kiranya mau tolong Tuhan, berikan kesembuhan. Himpunkan kami minggu depan supaya kami boleh beribadah kembali, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.